Selain kasus yang di ini berarti Pak. jadi ini tidak ada ide yang lain. Ya, jadi memang kondisi ruas jalan ini kan memang berada di wilayah perbukitan. Fenomena di wilayah perbukitan memang sering terjadi adanya longsoran. Apalagi dengan akhir-akhir ini kita ketahui curah hujan yang cukup tinggi. Kemarin ini sudah 2 hari atau 3 hari berturut-turut hujan deras, sehingga menyebabkan tanah di bawah permukaan itu menjadi jenuh. Karena dia jenuh, bebannya semakin berat, dan pada suatu titik tidak mampu lagi ditahan, dia akan longsor. Untuk selanjutnya ini bisa dibangun jalan lagi atau bagaimana Pak? Kalau dari analisisnya ini. Jadi nanti memang tetap kita akan perbaiki ini. Kita mungkin nanti analisa sementara kami, ini kami akan pasangin bore pile sebagai penyangga nanti di pinggirnya. Belum nanti kita timbun lagi, kita kasih geotextile untuk mempertahankan tanah yang ada di bawahnya. Kemudian kita aspal lagi. Pak Apri, ini kan untuk titik ini kan sudah setahun yang lalu terdeteksi sudah ambles Pak, dari 3 cm, 5 cm, terus terakhir bulan kemarin itu sampai 25 cm. Ini apa karena struktur tanah ini tanah uruk atau gimana Pak? Mengingat ini kayak dulu pernah longsor. Ya, jadi memang kalau kita lihat di lapangan ini kan sudah kita tanganin, tapi memang yang sifatnya belum permanen. Nah, ini ke depan kita akan coba tanganin permanen agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Makanya kita butuh suatu struktur yang cukup untuk menahan beban tanah yang jenuh tadi. Kita perhitungkan, kita taruh struktur biar tidak terjadi kejadian yang serupa. Tapi masih memungkinkan ya dibangun jalan lagi? Masih. Di sepanjang jalur piket 0 ini ada berapa titik Pak yang kondisi tanahnya juga sudah jenuh atau labil itu? Kalau itu yang di sini saja kita udah lihat ada 3 titik yang sudah mulai kelihatan pergerakannya, dan itu yang nanti kita akan tangani semua mulai dari titik sini sampai nyambung ke titik nolnya Jembatan Perak. Jembatan Glada Perak. Berarti yang rawan jenuh ini yang menuju ke jembatan ya? Iya. Yang dari arah Lumajang ya? Betul. Tuh, rekomendasinya apa ini Pak? Mengingat ini masih banyak masyarakat yang lalu lalang. Ya. Kami mohon maaf kepada masyarakat, untuk sementara jalan ini kami tutup dulu. Karena mengingat keselamatan dari pengguna jalan itu nomor 1 yang kami utamakan. Jadi mungkin nanti kita akan tangani, katakanlah butuh waktu 2 bulan biar semua safe, baru jalannya akan kita buka lagi. Untuk penanganan yang deteksi masih rawan pergerakan dalam tanah, bagaimana itu? Ya nanti setelah ini kami akan coba telusuri lagi, terutama di daerah-daerah perbukitan, bukan hanya di Lumajang tapi mungkin di Jawa Timur ya. Kita akan deteksi lagi mana-mana titik-titik yang kira-kira butuh kita selidiki lebih lanjut, karena penyelidikannya itu nggak bisa hanya dengan visual. Tapi nanti kami akan lakukan bor seperti apa struktur yang ada di bawahnya, seperti itu. Ya teman-teman semua, saya
Hari ini bersama Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, ditemani Pak Apri dari Balai Besar Jalan Nasional, mendapatkan laporan sejak pagi dini hari tadi bahwa Jalan Nasional arah Malang sebelum Geladak Perak ini mengalami longsor dan longsornya menutup semua ruas jalan. Tadi Pak Kapolres dan Pak Dandim sudah meninjau duluan dan kemudian saya memantau langsung. Pak Apri tadi menyampaikan akan ditangani dalam satu kesatuan pelaksanaan bersama dengan pembangunan jembatan Geladak Perak. Jadi nanti akan ada penanganan khusus terkait dengan jalan ini karena ini jalan nasional. Diharapkan nanti begitu jembatan Geladak Peraknya selesai, pemulihan jembatan atau pemulihan jalan yang longsor ini juga sekaligus selesai. Saya kira itu. Ang 100 meter nih, dana ya? 50 meteran. Waalaikumsalam. Sampai Brono nih gue. Iya, iya. Pelintas dialihkan lewat Curah Keboan. Udah 9 sampai setengah 10-an. Huh?